Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paperta Umat. Pagi ini kita akan memulai babak baru di ruang podcast dengan nama Paperta Umat Podcast. Sesuai dengan tagline Paperta Umat, Islami, unggul, dan berdaya saing. Podcast Paperta Umat akan kita langsungkan dengan 6 seri di mana akan membahas isu-isu faktual di bidang pertanian, baik lokal maupun skala nasional. Podcast seri pertama ini kita akan mengambil tema tentang swasembada pangan di tengah ancaman anomali iklim. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu spesial, guru besar dari Universitas Mataram yang sangat kompeten nanti akan menguliti dan mengulas tentang tema tersebut. Beliau adalah Prof. Insinyur Haji Muhammad Sarjan, MAgR CP PhD, di mana saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Mataram dan juga diberi amanah menjadi Ketua Wilayah Masyarakat Pertanian Organik Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Prof. Untuk mengawali diskusi kita pagi ini, mungkin Prof bisa memberikan pengantar seputar masalah swasembada pangan. Itu sebenarnya bagaimana kondisinya di Indonesia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berbicara masalah swasembada pangan, mulai dari definisinya dulu. Yang dimaksud dengan swasembada pangan itu adalah kemampuan memenuhi pangan bagi konsumsi di dalam negeri. Dan salah satu indikatornya adalah ketahanan pangan yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi. Nah, kondisi Indonesia alhamdulillah pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan mampu mencapai swasembada pangan dari International Rice Research Institute atau IRI, dan itu patut kita apresiasi. Tetapi penghargaan itu tidak cukup kita berbangga, karena dengan fenomena anomali iklim yang sering terjadi ini, kita harus waspada juga tentang pencapaian swasembada pangan tersebut. Dari sejarahnya sebenarnya Indonesia itu sejak zaman Orde Baru atau zaman pemerintahan Pak Soeharto itu, kita sangat terkenal pencapaian kita di bidang swasembada pangan, sampai kita sudah dapat penghargaan juga dari FAO pada saat itu. Dan khusus di Lombok atau NTB, kita pernah terkenal dengan sistem budidaya padi gogorancah. Nah, itu sebagai bukti bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia dengan dukungan kebijakan pemerintah itu sangat concern terhadap pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Tetapi sekali lagi, tantangan atau kendala yang semakin kesini adalah berhubungan dengan anomali iklim, di mana kita ketahui ada istilah El Nino, La Nina yang setiap saat bisa mengancam, yang bisa menyebabkan petani kita itu gagal tanam dan gagal panen karena kendala anomali iklim tersebut. Oleh karena itu, strategi untuk mencapai swasembada pangan dalam menghadapi anomali iklim ini sangat penting, terutama di era revolusi industri 4.0 yang menekankan kepada sistem digital. Nah, oleh karena itu sekarang ini
Dengan adanya sistem digital itu, maka kita harapkan yang berhubungan dengan cuaca, yang berhubungan dengan iklim akan mendapatkan data-data yang sangat akurat, baik di level lahan, di level kawasan, di level daerah maupun di level nasional. Oleh karena itu, sekali lagi, melalui digital teknologi kita bisa mengadaptasi terjadinya fenomena iklim secara akurat. Demikian juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama harus tersedia hal-hal terkait dengan proses produksi di lahan pertanian yang berhubungan dengan sarana produksi pertanian maupun sarana produksi itu harus tepat waktu dengan sesuai dengan sasaran pada saat waktu tertentu. Saya kira itu pengantar tentang bagaimana kondisi swasembada pangan di Indonesia. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kemudian begini, Prof. Kita kan di Indonesia ini dikenal ada dua istilah, swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Sebenarnya kita itu menuju kemana? Idealnya itu. Baik, tadi saya katakan bahwa swasembada pangan itu suatu pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Merupakan salah satu indikator dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu lebih luas lagi bahwa pangan harus tersedia, pangan harus terdistribusi, pangan harus terjangkau oleh masyarakat. Sehingga sangat erat hubungannya karena swasembada pangan itu sebagai salah satu indikator ketahanan pangan. Yang lebih penting menurut saya, tidak sekedar swasembada pangan, tidak sekedar ketahanan pangan, tetapi menurut saya yang paling penting adalah kedaulatan pangan. Nah, ini lagi terminologi. Jika kita berdaulat, bila swasembada pangan sebagai bagian atau indikator dari ketahanan pangan, kemudian kita juga menuju, kalau kita sudah ketahanan pangan, lebih tinggi lagi, kita mandiri, kemandirian pangan. Dengan kemandirian pangan itulah kita akan menjadi berdaulat di bidang pangan. Itu sasaran kita sebenarnya. Sehingga masyarakat kita atau pemerintah kita tidak serta-merta hanya pemenuhan kebutuhan dengan berbagai cara. Misalnya dengan import. Kan ketahanan pangan itu dengan pokoknya kita memenuhi pangan bisa tersedia, bisa terpenuhi, bisa terjangkau, bisa akses. Baik melalui import tidak apa-apa. Tetapi lebih dari itu kan yang kita inginkan dengan begitu besarnya sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia, flora fauna, dari laut dan darat, hasil bumi, khususnya di bidang pertanian, khususnya di bidang kemaritiman, sumber pangan dari laut, sumber pangan dari darat itu dahsyat. Sehingga kita mestinya harus menuju ke kelas kemandirian dan kedaulatan pangan. Ya, menarik, Prof. Kemandirian dan kedaulatan pangan. Kalau kita melihat misalnya 3 komponen utama seperti yang Prof tadi bilang, untuk ketahanan pangan itu menurut WHO itu kan pertama berkaitan dengan ketersediaannya, Prof. Sebagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap ketersediaan pangan, kemudian yang kedua itu akses pangan, dan yang ketiga itulah pemanfaatan pangan. Nah, seringkali 3 komponen ini ya tidak lengkap dalam pemenuhan yang disiapkan oleh pemerintah. Kira-kira kendalanya itu di mana, Prof? Sebenarnya seperti saya katakan, kalau kita kembali kepada kondisi alam Indonesia yang luar biasa kayanya, ketersediaan pangan itu jangan tergantung satu jenis misalnya. Kita harus mengembangkan diversifikasi pangan. Dengan demikian, apapun sumber pangannya itu selalu tersedia, itu akan bisa tercapai ketersediaan. Jangan hanya
beras saja atau terigu saja, padahal berbagai sumber pangan yang lain sangat layak dikembangkan dan sangat cocok dikembangkan di berbagai belahan bumi Nusantara ini. Iya. Pekerjaan berat adalah membiasakan, mengembalikan. Sebenarnya kan kalau kita flashback masa-masa kecil kita, masa-masa kita, beragam sekali sumber pangan kita. Selalu tersedia, anytime, anywhere. Karena memang kita tidak tergantung dengan satu jenis pangan. Dan ketersediaan itulah yang harus sekarang kita memulai lagi agar tetap sedia, maka diversifikasi pangan itu harus kita kembangkan. Kemudian tentang akses. Ya, sebenarnya akses pangan itu berhubungan juga dengan kondisi sosial ekonomi ya. Oleh karena itu, kemampuan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya itu harus ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat juga. Dengan demikian, maka akan tercapai akses-akses untuk mendapatkan pangan yang tercukupi bagi kebutuhan. Iya. Terus begini, Prof. Tadi yang Prof sampaikan itu, ini kan kalau dilihat swasembada pangan dari masa ke masa itu dari sejak Soekarno sampai dengan Jokowi itu merupakan isu yang sangat seksi. Apalagi sebentar lagi kita masuk periode kampanye ini, Prof. Seringkali jualan-jualan para tokoh, para caleg-caleg itu adalah bagaimana menciptakan swasembada pangan. Tetapi kekurangannya adalah dia menyiapkan hanya ada konsepnya, tapi dalam realisasinya itu yang masih jauh dari yang diharapkan. Kira-kira sebenarnya pemimpin kita itu harus memahami secara utuh kaitannya dengan konsep pengembangan swasembada pangan, atau cukup hanya beberapa item saja dari swasembada pangan itu yang bisa diwujudkan supaya menjaga kesinambungan itu, Pak. Menurut Profesor seperti apa? Ya, kalau kita mengikuti pola pikir yang tadi disebutkan pada masa-masa tertentu seperti masa kampanye menjadi jualan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan, itu kan bersifat instan. Yeah. Tetapi yang kita ingin bicarakan, diskusikan adalah bahwa bagaimana kesinambungan dari ketersediaan pangan itu sehingga swasembada pangan itu berkelanjutan. Oleh karena itu para pimpinan kita, para calon-calon legislatif kita itu harus memahami betul, bukan saja di tataran konsep, tetapi bila perlu kita memilih orang-orang yang memang dalam track record-nya itu punya concern terhadap pembangunan pertanian, terutama untuk concern pada bagaimana keberlanjutan kesinambungan swasembada pangan. Lihat track record lah, jangan sampai kita terbuai dengan tadi tataran konsep, termasuk nanti mungkin perlulah kalau tema-tema debat calon itu juga sering pangan itu masuk. Dan selalu dilibatkan akademisi juga untuk mengkritisi, untuk memberikan saran pada debat tersebut. Saya kira masyarakat kita mudah-mudahan semakin cerdas bahwa tidak serta-merta isu pangan itu sebagai jualan di masa-masa kampanye saja, tetapi ada fakta, ada realita yang bisa menjadikan kita mempertimbangkan bahwa calon legislatif, calon pimpinan kita memang layak berbicara tidak sekedar konsep di bidang swasembada pangan, tetapi untuk mewujudkan swasembada pangan, bahkan lebih dari itu, supaya swasembada pangan yang sudah kita peroleh sekarang dari tahun ke tahun tetap berkelanjutan, bahkan punya inovasi-inovasi untuk keberlanjutan swasembada pangan itu. Iya, ini bahasannya semakin menarik ini, Prof. Karena kan swasembada pangan itu juga kita berbicara tentang kepentingan, hajat hidup orang banyak. Nah, kalau dilihat di tingkatan akademisi itu banyak yang sudah dilakukan kaitannya dengan mendukung swasembada
pangan. Profesor mungkin bisa mencontohkan atau bahkan program profesor untuk mendukung swasembada pangan yang sudah dilakukan. Baik, berbicara masalah bagaimana kontribusi akademisi di bidang perwujudan pencapaian swasembada pangan itu, sama saya kira rekan-rekan kita di akademisi maupun periset-periset dari lembaga riset di kementerian juga, terutama Kementerian Pertanian, sudah banyak sekali. Misalnya berhubungan dengan bagaimana inovasi teknologi di bidang on-farm, budidaya. Demikian juga inovasi atau kajian-kajian di bidang off-farm, berhubungan dengan olahan, proses processing, kemudian termasuk pemasaran. Nah, bahkan tidak jarang juga para akademisi atau periset itu melakukan kajian-kajian yang komprehensif, yaitu dari hulu ke hilir. Nah, oleh karena itu, kalau saya ditanya, saya pribadi, apa saja yang sudah kami lakukan sesuai dengan bidang saya, yaitu hama tumbuhan, maka saya concern bagaimana kontribusi akademisi di bidang swasembada pangan dari aspek pengelolaan hama. Karena sekali lagi, kalau kita berbicara budidaya, maka kendala yang sangat penting dipertimbangkan yang selalu ada selama proses produksi adalah adanya gangguan organisme pengganggu tanaman. Oleh karena itulah saya di ruang inilah saya berkontribusi bagaimana kita mengelola hama penyakit melalui pendekatan-pendekatan non-kimia sintetik untuk meningkatkan produksi menuju pada swasembada pangan. Misalnya sekarang kami sedang gencar-gencarnya untuk melakukan riset bagaimana upaya kita menurunkan atau meminimalisir pemanfaatan pestisida kimia sintetik dengan menawarkan alternatif pengelolaan hama selain itu. Misalnya melalui pendekatan rekayasa agroekosistem, menggunakan pestisida nabati, menggunakan pestisida hayati, menggunakan tanaman-tanaman refugia. Dengan demikian, kita bisa meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga kita bisa menghasilkan produk yang sehat. Dan saya kira itu yang sedang kami lakukan. Di samping itu juga sebagai ketua wilayah masyarakat pertanian organ Indonesia wilayah NTB, kita juga sedang concern bagaimana kita mengembangkan budidaya pertanian yang berkelanjutan. Kalaupun masih sangat sulit kita mencapai fully organik, maka kita harus memulai dengan cara budidaya dengan konsep pertanian yang sehat. Misalnya kalau kita bicara masalah anomali iklim kaitannya dengan hama, justru hama itu sangat-sangat berpengaruh perkembangannya dengan anomali iklim itu. Begitu suhu naik sedikit saja, hama akan bisa populasinya akan meningkat. Demikian juga pada kondisi yang panas, itu yang menonjol adalah organisme pengganggu dari golongan hama. Begitu hujan yang sangat intensif yang menyebabkan kelembaban tinggi, maka yang muncul adalah penyakit. Jadi sekup-sekup itulah yang menurut saya pribadi sebagai seorang akademisi atau peneliti concern di bidang hama itu, bagaimana kita pendekatan pengelolaan hama terpadu berbasis pertimbangan ekologi dan pertimbangan ekonomi. Iya. Tadi sebenarnya itu yang mau ditanyakan tapi sudah dijawab duluan sama Prof. Ya, bagaimana iklim saat ini yang sangat sulit kita prediksi, bahkan mengalami anomali itu, bagaimana mengantisipasinya. Tapi sudah
dijawab oleh Prof. Sarjan tadi. Kemudian begini, Prof. Kalau tadi kita sudah bahas masalah yang umumnya, kemudian teoritisnya seperti apa, realisasinya di tingkatan akademisi seperti apa. Nah, sekarang kira-kira untuk pemerintah nih, Prof. Bagaimana sih strategi pemerintah itu supaya perwujudan swasembada pangan itu bisa dilaksanakan di tataran birokrasi? Baik. Jadi dari aspek pemerintah sendiri pasti yang kita hubungkan dengan kebijakan ya. Okay. Pemerintah itu mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu berkaitan nanti dengan sumber daya manusia. Kemudian berkaitan lagi dengan anggaran. Berkaitan dengan teknologi. Saya ingatkan kita semua bahwa kalau ingin kita mencapai sesuatu yang unggul, maka hal-hal yang paling krusial adalah pertimbangan kebijakan. Kebijakan itu akan menghasilkan, pasti implikasinya adalah komitmen menyiapkan anggaran. Karena anggaran itu akan dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan untuk mengembangkan inovasi teknologi. Karena inovasi teknologi inilah pada era sekarang yang kita andalkan untuk bisa bekerja dengan maksimum untuk mencapai tujuan yang kita prioritaskan, termasuk di bidang ketahanan pangan atau swasembada pangan atau pertanian secara umum. Nah, pemerintah dalam hal ini bukan, kalau kita berbicara masalah sumber daya manusia, itu jangan dientengkan peranan para penyuluh. Para penyuluh di lapangan itu sebagai ujung tombak harus dibekali dengan iptek yang sesuai dengan perkembangan yang era sekarang. Seperti saya katakan tadi, katakanlah untuk adaptasi iklim, untuk mendapatkan data yang akurat, maka penyuluh itu juga dibekali bagaimana pemanfaatan aplikasi digital untuk memantau, untuk mendapatkan data yang akurat di level tanah, lahan, kawasan maupun wilayah. Dengan demikian, para penyuluh itu bisa memberikan penyuluhan, bisa memberikan edukasi kepada petani untuk mengantisipasi pengaruh anomali iklim yang sering terjadi. Jadi sumber daya manusia itu penting, terutama ini para penyuluh di ujung itu harus kita perhatikan. Oke, Prof. Terakhir ini, Prof. Rekomendasinya, Prof, kaitannya dengan swasembada pangan ini untuk perguruan tinggi, untuk pemerintah, untuk masyarakat, biar setidaknya ada gawe bersama. Karena itu kan sebenarnya tugas bersama kita. Ya. Mungkin itu, Prof. Baik. Saya selalu mengatakan, pada era sekarang itu, ingat, di global issue sekarang itu tidak ada competition, tetapi yang ada adalah collaboration. Bagaimana kita mencapai tujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada, bekerja sama secara terintegrasi, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi ingat, global issue sekarang bukan competition, tetapi collaboration. Jadi semua peneliti-peneliti itu jangan seperti zaman-zaman yang sebelumnya bahwa ada ego sektoral. Kalau bukan bidang ini dianggap linear, tidak berhak. Itu bukan eranya. Sekarang itu sekali lagi saya tekankan, era collaboration, bukan kompetisi. UNRAM dengan umat misalnya. Ya jangan merasa UNRAM itu lebih besar, tetapi ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh UNRAM, bisa kita bekerja bersama dengan umat sehingga gaungnya lebih besar, kemudian pencapaiannya juga lebih besar, dan pasti hasilnya juga akan lebih besar. Iya. Oke, Prof. Baik, Sobat Peperta Umat, itu tadi bahasan kita yang sangat menarik tentang tema swasembada kita sebagai ancaman terhadap ancaman anomali iklim. Ini ada beberapa hal yang penting sebenarnya yang saya catat di sini.
Yang pertama, karena swasembada itu merupakan kepentingan atau hajat hidup orang banyak, maka seharusnya itu menjadi pikiran secara komprehensif. Tidak hanya tataran konsep, tapi dalam realisasinya juga butuh komitmen tadi katanya Profesor. Komitmen pemerintah, kemudian bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya dan teknologinya tentunya. Karena di era sekarang ini, ya, era digital, dikenal dengan era digital, bagaimana memanfaatkan semua hal yang berkaitan dengan teknologi itu untuk mengembangkan dan mewujudkan pembangunan pertanian di Indonesia. Dan poin terakhir yang diucapkan oleh Prof. Sarjan tadi itu yang menarik. Sebenarnya kita di dunia akademisi, di dunia birokrasi, yang paling utama itu adalah bagaimana menciptakan atau mewujudkan kolaborasi. Tinggalkanlah kompetisi yang merugikan kita semua, tapi mari bersama-sama untuk berkolaborasi secara positif. Itu yang bisa kita ulas untuk diskusi podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.